Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atikatul Maula Al-Farika dengan NIM 932118119 dari kelas I mata kuliah Kebijakan Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Ada 4 subbab yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah definisi partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Yang kedua adalah urgensi partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Yang ketiga adalah batasan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Yang keempat adalah upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Langsung saja, untuk yang pertama adalah definisi partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Partisipasi masyarakat atau social participation adalah suatu bentuk interaksi sosial terhadap suatu kegiatan. Nah, partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan Indonesia perlu ditumbuhkan dengan adanya kemauan dan kemampuan warga masyarakat atau sebaliknya. Pihak pemerintah atau negara juga memberikan ruang atau kesempatan kepada warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi seluas mungkin sehingga kita bisa mencetuskan sebuah ide yang kreatif dan imajinatif dalam pengembangan pendidikan. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Michelson membagi partisipasi menjadi beberapa pengertian. Di makalah sudah ada 6 pengertian. Di sini saya akan menjelaskan 4 menurut Michelson. Yang pertama adalah partisipasi adalah kontribusi sukarela dan masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah partisipasi adalah pemekaan atau membuat peka pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. Yang ketiga adalah partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. Dan yang keempat adalah partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. Untuk yang selanjutnya adalah urgensi partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Kelangsungan pendidikan seseorang tidaklah lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah peranan keluarga, terutama orang tua. Orang tua merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak mendapatkan pendidikan. Disebutkan lingkungan pendidikan pertama karena sebelum manusia mengenal lembaga pendidikan yang lain, keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama. Urgensi partisipasi masyarakat dalam pendidikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pengembangan potensi efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua adalah pengembangan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya dan karakter bangsa. Selanjutnya adalah menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Peningkatan partisipasi adalah menciptakan lingkungan yang terbuka dan demokratis, di mana warga sekolah dan masyarakat didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan mulai dari pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan,
Hal tersebut dilandasi keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan, akan mempunyai rasa memiliki terhadap sekolah sehingga akan bertanggung jawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Yang selanjutnya adalah batasan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Nah, peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Selain itu, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksanaan dan penggunaan hasil. Nah, bentuk peran partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan, yaitu yang pertama adalah sebagai pengguna jasa pelayanan yang disediakan oleh masyarakat. Sebagai pengguna jasa pelayanan yang disediakan oleh sekolah. Peran yang kedua adalah peran secara pasif, artinya menyetujui dan menerima apa yang diputuskan oleh sekolah, kemudian menerima keputusan tersebut dan mematuhinya. Yang ketiga adalah peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Pada jenis ini, masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik serta sarana dan prasarana pendidikan dengan menyumbangkan dana, barang, atau tenaga. Yang selanjutnya adalah peran serta dalam pelayanan. Di sini masyarakat terlibat dalam kegiatan belajar mengajar, misalnya membantu sekolah dalam pelaksanaan praktikum, kerja nyata, dan pengabdian. Yang kelima adalah peran serta sebagai pelaksana kegiatan yang dilimpahkan. Misalnya, sekolah meminta masyarakat untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan. Yang keenam adalah peran serta dalam pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan anak, baik akademis maupun non-akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan pendidikan. Misalnya, sekolah melibatkan komite sekolah dalam membuat berbagai kebijakan. Dengan demikian, jelas sekali bahwa peran masyarakat sangatlah besar terhadap pendidikan. Yang selanjutnya adalah upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pemerintah. Dalam konteks manajemen pendidikan berbasis sekolah, terdapat berbagai cara melibatkan masyarakat baik secara efektif maupun proaktif. Yang pertama adalah berperan aktif dalam diskusi mengenai sekolah dan pembinaan sekolah di lingkungan masing-masing. Yang kedua adalah menyebarluaskan pesan-pesan mengenai pentingnya menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun baik pertemuan masyarakat maupun melalui pertemuan agama. Yang selanjutnya adalah melakukan dialog dengan pejabat pemerintah setempat agar mereka lebih peduli atas kebutuhan-kebutuhan sekolah, baik secara perorangan maupun kelompok atau organisasi. Yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berpartisipasi dalam perkumpulan sosial dan budaya di masyarakat, serta menyediakan waktu untuk belajar bagi mereka di rumah di bawah pengawasan orang tua. Yang kelima, menghadiri rapat di sekolah apabila mereka diundang. Dan yang selanjutnya adalah berkomunikasi melalui surat, telepon, dan majalah sekolah untuk mengkomunikasikan berbagai hal seputar kegiatan pendidikan. Juga dapat menginformasikan hambatan dan kemajuan anak dalam belajar sekaligus memberikan masukan atau umpan balik kepada sekolah. Selain cara-cara di atas, partisipasi masyarakat dengan lembaga pendidikan, khususnya sekolah, dilakukan melalui kegiatan surat menyurat, pertemuan non-formal dengan orang tua murid melalui kunjungan ke rumah, rapat formal di sekolah untuk meminta usul atau mencari
pemecahan suatu masalah yang dihadapi di sekolah, sumbangan atau tenaga untuk bergotong royong di sekolah, dari sekolah ke tempat-tempat ibadah, dan lain-lain. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus-menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Akhirnya, dapatlah disadari bahwa partisipasi masyarakat bagi keberhasilan kebijakan pendidikan menduduki posisi yang strategis karena masyarakat pada dasarnya merupakan stakeholder pendidikan yang paling utama. Dengan demikian, sangatlah tepat jika masyarakat mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan untuk berbagai persoalan yang penting dalam proses pendidikan. Atas dasar pengertian ini, maka otonomi pendidikan pada dasarnya memungkinkan terciptanya keyakinan bahwa pendidikan itu dari, oleh, dan untuk masyarakat. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.